Apakah kamera ini masih worth it untuk kita gunakan di tahun 2022? Hai guys, di video kali ini aku bakal review satu produk daripada Canon EOS 60D. Kamera Canon EOS 60D ini adalah kamera semi pro yang diproduksi oleh Canon pada tahun 2010. Apakah kamera ini masih worth it untuk kita gunakan di tahun 2022? Mari kita buka seperti apa penampilan dan penampakan, lalu kelebihan dan kekurangan apa saja yang kita dapatkan daripada kamera Canon EOS 60D ini. Mari kita buka. Canon EOS 60D ini dilengkapi dengan 18 megapiksel kamera sensor, kemudian ISO 6400 dan juga dilengkapi dengan viewfinder 96%, dual layar matring, kemudian 9 titik fokus, kemudian 5,3 frame per second, kemudian untuk videonya juga sudah dilengkapi dengan Full HD, picture style, kemudian untuk kameranya sendiri dilengkapi dengan view angle LCD dan juga untuk creative filter, aspek rasio, kemudian electronic level ataupun penyeimbang kamera itu sendiri. Kemudian untuk format filenya juga sudah bisa support RAW dan JPEG. Untuk HDMI juga sudah support, kemudian EF lensa, imaging stabilizer, dan EOS system accessories. Lalu di sini kita bakal buka kamera ini seperti apa dan apa saja keunggulan dan kekurangan daripada kamera semi pro yang diproduksi oleh Canon di tahun 2010 ini. Kita coba bakal buka kamera ini. Nah, di sini sudah kita lihat ada satu kamera EOS 60D. Kita coba bakal singkirkan terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kamera Canon EOS 60D. Kamera yang diproduksi pada tahun 2010 ini sudah bisa menggunakan view angle ataupun layarnya sudah bisa kita bolak-balik. Nah, di sini layarnya bisa kita putar sampai 360 derajat, bahkan kita bisa selfie menggunakan kamera ini. Kemudian untuk sensornya sendiri dilengkapi dengan sensor 18 megapiksel. Dan juga untuk kamera ini juga sudah bisa support HD video dengan resolusi 1080 pixel. Dan di sini baterainya menggunakan tipe LPE6 modelnya. Untuk baterainya dilengkapi dengan 1800 mAh. Ini untuk baterai semi pro. Bisa dibilang untuk kapasitasnya bisa dibilang dari kamera-kamera yang lain ini sudah sangat mendukung sekali ketahanannya. Dan untuk lensanya sendiri di sini menggunakan lensa kit dengan ukuran 18-55 mm. Kita coba bakal pasang, lalu kita bakal coba lihat apa saja keunggulan-keunggulan daripada kamera ini. Nah, di sini kita sudah memasang baterai dan lensa pada kamera ini. Lalu kita bakal coba hidupkan dengan tombol on off-nya sudah tersedia di sini. Berbeda dengan Canon EOS yang lainnya, dengan tipe yang biasa bukan semi pro, dia untuk menghidupkannya di sini. Sedangkan di sini posisinya ini menggunakan layar kedua, otomatis kita bisa menghemat pemakaian baterai kita ketika kita sedang melakukan potret. Dan untuk memorinya sendiri di sini aku menggunakan SanDisk Extreme Pro dengan 95 MB per second. Ini untuk SanDisk dengan tingkatan paling tinggi yaitu Extreme Pro. Otomatis dengan memori yang seperti ini kita bisa lebih memperpanjang umur daripada memori ini sendiri. Di sini aku menggunakan kapasitas dengan ukuran 32 GB. Oke, kita bakal pasang ke kamera ini. Untuk posisi pembukaannya di sini untuk slot memory card. Nah, di sini kita posisinya sudah hidupkan. Canon EOS 60D ini fitur yang sudah dilengkapi dengan view angle otomatis. Ini memudahkan kita ketika kita memotret dengan jangkauan rendah, otomatis
dengan layar seperti ini kita bisa menurunkannya dengan memutar sekitar 40 derajat seperti ini. Ketika kita objek lebih tinggi, maka kita akan lebih memutar ke atas. Lah, dengan view angle ini memudahkan kita ketika kita melakukan pembuatan video dengan layar. Kita lebih bisa memonitoring ketika kita melakukan pembuatan video menggunakan kamera EOS 60D ini. Namun, dari segi kekurangannya, Canon EOS 60D ini belum bisa melakukan autofocus. Otomatis kita harus setting autofocus menggunakan tombol capture ini, atau kita bisa menggunakan AF on di sini. Itulah kekurangan yang sangat disayangkan daripada kamera Canon EOS 60D ini. Untuk videonya belum bisa menggunakan autofocus video. Itulah yang menurutku sangat disayangkan sekali. Untuk fitur-fitur yang lain di sini kita bisa lihat untuk auto lag optimization bisa menggunakan strong sama halnya dengan kamera-kamera seperti biasanya. Kemudian untuk live mode juga bisa, namun untuk video tidak bisa autofocus, hanya bisa menggunakan live mode mendeteksi wajah saja, namun tidak bisa menggerakkan lensa yang ada di depan. Otomatis untuk fokusnya kita harus mengatur fokus itu sendiri, dan fokusnya lebih sulit bisa dibilang seperti itu. Berbeda dengan Canon EOS 600D yang sudah bisa fokus, untuk semi pro ini lebih mengunggulkan kepada foto bukan kepada video. Jadi untuk videonya belum bisa autofocus. Nah, untuk fitur-fitur yang lain di sini sudah bisa menggunakan dual layer. Bisa menggunakan layar kedua di sini, otomatis kita bisa menggunakan menghemat baterai. Jadi kita tidak selalu melulu menggunakan layar yang utama, namun kita bisa menggunakan layar yang di sini untuk mengatur ISO, kemudian aperture, ataupun yang bisa kita sebut dengan segitiga exposure. Jadi kita sudah bisa setting di sini semuanya, dan di sini juga dilengkapi dengan lampu. Jadi buat kalian yang lebih mengunggulkan foto dibanding video, Canon EOS 60D ini menurutku kamera yang cukup support sekali karena dilengkapi dengan 18 megapiksel sensor. Jadi buat kalian yang mencari referensi kamera semi pro dengan kualitas banyak sekali fitur yang disediakan, kalian bisa menggunakan kamera Canon EOS 60D ini jika kebutuhannya hanya sekedar untuk foto. Namun jika untuk video, menurutku kurang worth it untuk kita gunakan karena autofocusnya belum bisa autofocus kamera ini. Jadi itulah yang sangat disayangkan daripada kamera Canon EOS 60D ini, untuk autofocusnya tidak ada autofocus. Jadi adanya manual focus yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini perlu diingat lagi juga buat teman-teman yang menggunakan kamera EOS 60D. Di sini untuk pergantian menu daripada kamera ini berbeda. Jika kamera-kamera yang lain bisa langsung kita putar, namun di sini ada tombol yang bisa kita tahan lalu kita putar. Ini adalah tombol kunci daripada menu-menu yang ada di kamera ini. Jadi itulah guys, review singkat daripada kamera Canon EOS 60D. Kesimpulannya, apakah kamera ini masih worth it untuk kita gunakan di tahun 2022? Jawabannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita menggunakan kamera ini untuk hanya fokus kepada foto, untuk wedding moment ataupun pre-wedding ataupun hunting, ini sangat mendukung sekali karena kamera ini adalah kamera semi pro yang dikhususkan kepada orang-orang profesional misalnya. Jadi kamera ini untuk kita bilang worth it atau tidaknya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita menggunakan kamera ini untuk video, menurutku masih kurang worth it karena autofocus di kamera ini belum tersedia. Jadi kalian ketika menggunakan Canon ini untuk foto saja itu no problem. Jika kalian ingin menggunakan kamera yang sudah support autofocus, itu bisa menggunakan 600D ataupun Sony Alpha 6000 ataupun Sony Alpha Mark III ataupun Mark II. Bisa juga. Jadi di sini kalian sudah bisa melihat sendiri bagaimana kamera ini. Jika kalian menggunakannya untuk foto saja, is no problem. Untuk kalian yang hobi dengan video sinematografer, kalian ya harus menggunakannya secara manual untuk autofokusnya. Oke guys, mungkin itulah review daripada kamera ini. Jadi kalian bisa menyimpulkannya sendiri.
Dan tadi udah aku simpulkan bagaimana kamera ini sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau menggunakan kamera ini untuk foto ataupun untuk video, ya dibilang masih worth it, pasti masih worth it. Oke guys, mungkin video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like video ini, kemudian klik tombol subscribe yang ada di bawah. Lalu kalian bisa share juga video ini ke teman-teman kalian yang mau mencari rekomendasi kamera semi pro daripada Canon ini. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Sampai bertemu di videoku selanjutnya. Thanks for watching guys.